Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON Petang edisi Senin 11 Oktober 2021. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Kontingen Jawa Barat lagi-lagi panen emas di PON 20 Papua, kali ini melalui cabang olahraga angkat besi kelas 52 kg putri yang diwakili lifter Susi Susanti pada Senin 11 Oktober. Dalam pertandingan yang digelar di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura, Susi Susanti bahkan sampai memecahkan rekor Asia. Susi mampu melakukan angkatan dengan berat 197 kg. Sebelumnya, atlet dari Taipei, Cho Yi-jo, melakukan rekor deadlift dengan angkatan 192 kg. Lalu seperti apa laporan terkait prestasi yang ditorehkan Jabar tadi di cabur angkat besi? Hendrik Rewapatara dari Tribun Papua akan menyampaikannya pada Anda. Halo, selamat malam Hendrik. Halo, selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners. Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan ataupun respon dari Susi seusai mendapat medali emas tadi? Ya, rekan Siska, terima kasih. Dari hasil wawancara bersama Susi tadi, dapat saya laporkan bahwa ia mengakui sangat bahagia dengan pencapaiannya hari ini. Dan di mana ia sangat terharu bisa mendapatkan medali emas sekaligus memecahkan rekor Asia deadlift dari yang Asia kan 192 kg atas nama Cho Yi-jo. Namun si Susi ini memecahkan rekor dengan 197 kg. Begitu rekan Siska. Oke, lalu prestasi yang telah ditorehkan oleh Susi ini dipersembahkan untuk siapa, Hendrik? Iya, dari wawancara bersama si Susi, ia sangat terharu dan dengan mata berkaca-kaca ia menyampaikan bahwa medali emas yang ia peroleh, ia sampaikan atau ia berikan untuk buah hatinya, yakni seorang anak miliknya. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Selain Susi, lalu siapa saja lawan dari Susi di cabur ini? Ya, untuk lawan ada 4 orang, namun yang saya data tercatat untuk juara 2 atas nama Rostiana dari Provinsi Riau. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Untuk lengkapnya, kami akan menampilkan wawancara dari Susi Susanti, atlet angkat berat kelas 52 kg dari Jawa Barat. Alhamdulillah banget, ini mah apa ya, nggak bisa diiniin dengan segala keterbatasan kemarin karena COVID kan, sempet apa namanya, karena pandemi akhirnya masih bisa berjalan latihan dengan banyaknya rintangan, sakit, cedera, sekarang bisa seperti ini. Alhamdulillah, senang sekali, sangat senang. Ini emas untuk anak saya. Berapa anak? Anak saya 1 untuk Dava. Udah ini langsung tes doping ya? Susi, tadi sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu waktu angkatan terakhir? Angkatan terakhir harus kena. Karena saya pengen kasih rekor untuk anak saya. Oke. Dari angkat berat, kita beralih ke karate Tribuners. Atlet karate asal Sulawesi Selatan, Krisda Putri Aprilia, berhasil menyabet medali emas dalam nomor kata perorangan putri PON 20 Papua. Dalam tandingan yang digelar di Gor Politeknik Penerbangan Kota Jayapura pada Senin 11 Oktober, atlet pelatnas ini mengalahkan wakil Jawa Timur, Sisilia Agustiani Ora, di partai final. Perolehan nilai yang dicapai oleh Krisda yakni 25,3 poin, sedangkan Sisilia mengumpulkan 24,7 poin. Dengan hasil ini, maka Sulsel memiliki 8 emas di PON 20 Papua. Jurnalis kami dari Tribun Timur, Alfian, akan melaporkan informasi ini untuk Anda. Halo, selamat malam Alfian. Ya, selamat malam rekan Siska di studio. Alfian, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan tadi? Ya, seperti kita ketahui untuk cabang olahraga karate di Pekan Olahraga PON ke-20 Papua ini, tadi itu merupakan pertandingan perdana atau baru dilakukan pembukaan, sehingga di laga hari ini, laga pembukaan, ada 3 nomor yang dipertandingkan, yakni kata perorangan putra dan kata perorangan putri serta komite di bawah 84 kg putra. Khusus di kata perorangan putri terjadi persaingan yang cukup ketat antara Krisda
yang merupakan wakil Sulawesi Selatan dengan Cecilia. Karena Cecilia berambisi untuk mengulang kesuksesan medali emas yang diperoleh saat di PON ke-19 Jawa Barat. Sementara itu Krisda yang merupakan atlet pelatnas SEA Games 2021 dan juga peraih medali di SEA Games lalu mampu memberikan perlawanan dan akhirnya meraih medali emas mengalahkan Cecilia. Sementara untuk medali perunggu diraih wakil dari Sulawesi Tengah, yakni Yuningsi, dan wakil dari Banten, Marcelia. Begitu rekan Siska. Oke, baik. Terkait dengan torehan emas tersebut, apakah hal ini sudah menjadi target sebelumnya dari tim Sulsel, Alfian? Ya, untuk cabang olahraga karate, tim Sulawesi Selatan sendiri menjadikan cabang olahraga ini sebagai unggulan, sehingga karena tim Sulsel menurunkan sejumlah karateka andalannya yang merupakan jebolan pelatnas. Selain memang untuk kata perorangan putri ini menjadi target emas dan sudah dicapai di nomor lainnya, yakni kata perorangan putra juga ditargetkan emas, namun tadi pertandingan tadi meleset. Kata perorangan putra yang diturunkan yakni Andi Dasril harus puas meraih medali perunggu. Sementara yang meraih medali emas yakni Muhammad Ipan dari Jawa Barat dan peraih perak wakil dari Jawa Tengah Detrina. Selain itu Sulsel masih mendapat juga medali perak tadi di komite di bawah 84 kg putra, mendapat medali perak atas nama karatekanya Febi Ramadan, kalah di partai final dari karateka tuan rumah Papua Claudio. Begitu rekan Siska. Oke, seusai nomor kata perorangan, lalu untuk nomor lainnya kapan akan dipertandingkan, Alfian? Ya, setelah 3 nomor yang dipertandingkan tadi, besok Selasa 12 Oktober masih akan dipertandingkan nomor lainnya, yakni kata beregu putra dan kata beregu putri. Dan begitupun dengan komite juga masih akan ada pertandingan. Untuk pertandingan di cabang olahraga karate sendiri itu akan berlangsung sampai 13 Oktober dan berlangsung di GOR Politeknik Penerbangan Kota Jayapura. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Alfian. Kami tunggu updatean selanjutnya dan juga kabar baik selanjutnya di cabur ini. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan karateka Sulsel Krisda Putri Aprilia. Pertama kalinya aku ikut PON, sebenarnya agak nervous juga sih, karena pertama karena yakin siapa yang saya lakuin, jadi ya udah tampil sebisanya, tampil semaksimal. Berarti ada persiapan khusus untuk menghadapi Cecilia di PON kali ini ya? Kebetulan saya juga latihannya di pelatnas, mungkin beberapa hari sama saya dari Ini dipersembahkan untuk siapa nih medali emasnya kali ini? Sulawesi Selatan, bagi saya, dan juga STM mulai. Terima kasih Putri. Kontingen Nusa Tenggara Timur berhasil meloloskan 3 wakilnya di babak final cabur tinju PON 20 Papua. Semula NTT mengirim 4 atletnya, namun 1 diantaranya yakni Yudit Maunino gagal melaju ke babak selanjutnya setelah dikalahkan oleh petinju Maluku Julius Lumoli pada Minggu 10 Oktober di GOR Cendrawasih. 3 petinju NTT yang lolos yakni Angelina Niis, Erniati Ngongo, dan Mario Kali. KONI NTT sendiri menargetkan 2 medali emas untuk cabur tinju ini di PON 20 Papua. Meski begitu, tim pelatih tak ingin membebani para atlet dengan target tersebut. Mereka ingin para atlet tampil lepas dan menampilkan kualitas terbaiknya. Jurnalis kami dari Poskopang, Sipri Seko, akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat malam Sipri. Selamat malam rekan Siska, selamat malam Tribuners. Sipri, bisa dijelaskan seperti apa perjuangan dari tim tinju NTT ini di PON 20 Papua? Ya, terima kasih. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa perjuangan tim tinju NTT untuk
di PON Papua ini memang cukup melelahkan, di mana NTT menurunkan 10 petinju yang lolos di Prapon dengan raihan 8 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Namun di PON Papua ini semua tidak berjalan mulus. Dari 10 petinju, 5 petinju sudah tersingkir sejak babak penyisihan, sementara 5 petinju lolos ke babak semifinal. Dari 5 petinju yang lolos ke babak semifinal ini, 3 petinju berhasil lolos ke babak final, sementara 2 petinju, Yudit Monino dan Luki Hari tadi tersingkir. Demikian rekan Siska. Oke, Sipri, sejauh ini sudah ada berapa medali yang ditorehkan oleh tim NTT? Suaranya hilang rekan Siska. Halo, Sipri? Ya, suaranya tidak kedengaran. Oke, baik. Sejauh ini sudah ada berapa medali yang pasti akan dibawa pulang oleh tim tinju NTT? Ya, dengan lolosnya 3 petinju ini di babak final, sudah pasti 3 perak dibawa pulang. Sementara untuk perunggu, 2 sudah pasti, yaitu dari Yudit Monino dan Luki Hari. Demikian rekan Siska. Oke, untuk final nanti bagaimana peluangnya bagi NTT di cabur tinju ini, Sipri? Meskipun NTT sudah menargetkan minimal raihan 2 medali emas untuk tim tinju, namun para pelatih tidak ingin memberikan target untuk membebani para petinjunya di babak final. Namun para pelatih ini optimis karena dari hasil pengamatan mereka terhadap lawan-lawan petinju NTT di babak final, mereka tetap optimis NTT akan bisa meraih beberapa medali emas lah, bukan hanya 1 tapi bisa 2 atau 3 dengan menerapkan strategi baru yang mereka pasti akan pakai dengan tidak membebani petinjunya dengan target-target tertentu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya Sipri Seko dari Pos Kupang. Kami tunggu laporan selanjutnya dan juga kabar baiknya. Terima kasih. Ibu-Bunda, selesai jeda, kami akan kembali tentunya dengan informasi terkait PON Papua lainnya, tetapi live update PON 20 Papua. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 2 nomor kompetisi senam aerobik PON 20 Papua mulai dipertandingkan di Istora Papua Bangkit pada Senin 11 Oktober. Nomor yang dipertandingkan adalah perseorangan putri dan perseorangan putra. Untuk kategori putri ada 5 peserta yang mengikuti pertandingan ini. Mereka yakni Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Lampung. Sedangkan untuk kategori putra ada Papua, DKI Jakarta, Riau, Jambi, Jawa Timur, dan Lampung. Meski merupakan pertandingan babak final, namun penyerahan medali kepada pemenang mengalami penundaan karena adanya sebuah insiden. Untuk lebih lengkapnya, saat ini kami sudah bergabung ada dengan Radif Setiawan dari Tribun Video. Halo, selamat malam Radif. Selamat malam Siska dan juga Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Radif, bisa dijelaskan mengapa penyerahan medali di cabur ini ditunda? Baik Siska, jadi penyerahan medali senam aerobik dari 2 nomor yaitu perorangan putri dan perorangan putra pada ajang PON ke-20 di Papua ini ditunda karena protes keras yang dilayangkan kontingen Papua di Istora Papua Bangkit yang tadi. Penundaan tersebut dilakukan agar proses yang diajukan bisa diproses sesuai dengan aturan pertandingan yang berlaku. Seperti itu Siska. Radif, bisa dijelaskan seperti apa awal mula cerita dari peristiwa ini? Baik Siska, jadi peristiwa bermula ketika kontingen Papua melalui pelatih kepala yaitu Loni A. Lutrun hendak mengajukan protes ke juri usai pengumuman hasil akhir. Namun juri tidak menggubris dan langsung pergi meninggalkan arena pertandingan. Hal ini langsung memicu kemarahan atlet dan ofisial dari kontingen Papua yang langsung menerobos masuk ke arena pertandingan dan menuju ruang juri. Namun aksi mereka ditahan oleh aparat keamanan dan yang berusaha mengamankan situasi. Aksi saling dorong dan adu mulut dengan aparat keamanan pun tak terhindarkan, bahkan salah satu di antaranya menggebrak meja dan seorang lainnya merusak papan sponsor yang ada di tengah arena. Begitu Siska. Radif, bisa dijelaskan apa yang menjadi penyebab protes ini? Baik Siska, jadi belum diketahui pasti apa yang diprotes dari kontingen Papua ini. Tadi ada penonton yang bilang bahwa kontingen Papua tidak terima dengan perubahan skor yang ada di layar. Di layar tadi terlihat Papua mendapatkan skor 14, namun tiba-tiba layar mati dan hidup kembali. Saat menyala, skor Papua berubah dari 14 menjadi 13. Namun memang hingga berita ini diturunkan belum ada kepastian dan keterangan resmi dari panitia pelaksana pertandingan ini. Demikian Siska, kembali ke studio. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya. Dan tetap menjaga
Medali emas cabang olahraga voli pantai putra PON 20 Papua berhasil disabet oleh kontingen Jawa Timur 1 pada final Senin 11 Oktober. Dalam pertandingan di Koyakoso, tim Jatim 1 yang diwakili oleh Muhammad Ashfia dan Randy Ferdian Licardo mengalahkan pasangan dari NTB 1, Danang Syah YP, dan Tio Kesuma Sentosa dengan skor 2-1. Sementara itu untuk medali perunggu diraih oleh DIY 2 selesai menang WO atas DIY 1. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Warta Kota, ada Rausan Zani di sana. Halo, selamat malam Rausan. Ya, selamat malam rekan Siska. Rausa, bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan final Jatim 1 versus NTB 1 tadi? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang tadi final langsung digelar karena pertandingan untuk perebutan medali perunggu antara DIY 1 versus DIY 2 tidak dapat digelar karena salah satu pemain dari DIY 1 masih mendapat perawatan setelah cedera kemarin di babak semifinal. Dan laga final antara NTB 1 dan Jatim 1 tadi memang sangat menarik perhatian dari penonton karena di masing-masing kubu diwakili oleh sama-sama oleh pemain nasional, yaitu Danang Syah di kubu NTB 1, sementara Muhammad Ashfia di kubu Jatim 1. Dan skor yang berlangsung juga cukup saling kejar-mengejar, di mana pada set pertama Jatim 1 berhasil unggul dengan 21-17, namun di set kedua NTB 1 berhasil unggul 24-22. Kemudian di set ketiga Jatim 1 memastikan diri meraih medali emas dengan skor 15-9. Dan ini juga merupakan prestasi setelah 20 tahun terakhir Jawa Timur tidak pernah meraih medali emas. Terakhir adalah tahun 2000. Demikian, Siska. Baik, Rausa, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan ataupun respon dari para pemain dan juga pelatih kedua tim terkait dengan hasil ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Bagi tim pemenang yang meraih medali emas, terutama untuk Randy dan Ashfia, keduanya memang sangat bersyukur karena bisa memperbaiki catatan prestasi mereka di PON 2016 lalu, di mana PON 2016 lalu mereka meraih medali perak dan saat ini meraih medali emas. Dan bagi Randy sendiri, medali emas ini menjadi ajang pembuktian dirinya bahwa dirinya bukanlah atlet yang bisa dipandang sebelah mata. Dan adapun untuk Muhammad Ashfia, usai dari PON ini dirinya juga langsung akan menatap pelatnas. Nah, sementara itu tambahan dari pelatih Jawa Timur 1 yaitu Andi Ardiansyah, di mana dirinya sangat bersyukur membawa medali emas pulang ke Jawa Timur karena ini menjadi boleh dibilang pelepas dahaga voli pasir ataupun voli pantai dari Jawa Timur. Sementara di kubu NTB ada pelatih Agus Salim yang mengatakan dirinya cukup memaklumi kekalahan dari timnya atas Jawa Timur 1, di mana memang di PON kali ini dirinya menyebut bahwa pengalaman dan mental bertandinglah yang menjadi pembeda. Dan meskipun dirinya diperkuat oleh salah satu atlet nasional yaitu Danang Syah, namun rekan dari Danang Syah adalah Tio.
belum sematang ataupun belum punya pengalaman seperti Danang Siat. Jadi hasil ini juga merupakan hasil yang patut dia syukuri di PON Papua kali ini. Demikian rekan Siska. Baik, Tribunaris, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara lengkap dengan pemain Jatim 1 Randy Ferdian Gardu. Terima kasih atas dukungan masyarakat Jawa Timur untuk saya dan semua tim. Ini adalah persembahan kita karena kita ini sudah berjuang beberapa tahun ini, dan terima kasih untuk pengurus KONI, pengurus Pemprov dan semuanya yang telah membiayai hidup kami selama 5 tahun ini. Ya, saya sangat senang sekali bisa mendapat emas karena udah 20 tahun lebih Jawa Timur nggak pernah mendapatkan emas, dan akhirnya emas pulang ke Jawa Timur. Kalau saya sih bukan untuk membalas dendam atau apa ya, cuma saya ingin membuktikan bahwa saya ini bukan untuk dipandang sebelah mata lah, tapi saya ingin buktikan saya ini bukan pemain ecek-ecek. Nah, Mas, ini kan boleh dibilang persaingan untuk menuju Platnas juga ketat. Kalau Mas Randy sendiri memang ada impian lagi masuk Platnas atau gimana, Mas? Kalau saya dipanggil alhamdulillah, gak dipanggil ya enggak, yang penting tarkamnya los. Rencana selanjutnya gimana nih? Rencana selanjutnya ya saya ini keliling Indonesia, Mas. Mau tarkam dulu lah. Oke, Mas Randy, terima kasih banyak, Mas. Jawa Barat dipastikan akan menjadi juara umum dalam cabang olahraga dayung selesai menorehkan 19 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Perolehan medali ini bisa saja bertambah lantaran masih ada nomor TBR Mix 1000 meter dan 500 meter yang akan diperlombakan esok hari. Menurut manajer tim dayung Jawa Barat, Alia Medina, capaian itu dapat diraih karena para atlet melakukan persiapan panjang selama 2 tahun. Jurnalis kami dari tribunnews.com, Abdul Majid, akan melaporkan informasi ini untuk Anda. Halo, selamat malam, Majid. Halo, selamat malam rekan Siska dan Tribunnews dimanapun Anda berada. Majid, bisa dijelaskan seperti apa persiapan dari tim Jawa Barat sehingga sukses besar di cabur dayung ini? Ya, Siska, bisa kita ketahui bahwa tim dayung Jawa Barat putra dan putri tampil di Gaya di PON kali ini. Sejauh ini mereka mengemas 19 medali emas dan perolehan medali masih akan bertambah. Untuk kesuksesan ini, tadi saya berbincang dengan manajer Bu Alia, dia bilang bahwa persiapan menjadi kunci utama. Mereka mempersiapkan selama 2 tahun lamanya. Persiapan dilakukan di Pangalengan dan di Jatiluhur, di Purwakarta. Begitu, Siska. Oke, setelah menjadi juara umum, dipastikan menjadi juara umum, apakah ada bonus yang diberikan kepada para atlet, Majid? Iya, benar, Siska. Tadi juga saya berbincang bahwa pencapaian yang luar biasa yang diraih oleh tim dayung putra dan tim dayung putri Jawa Barat ini memang dirasakan sangat bahagia ya oleh para atlet, dan mereka terlebih dari pengurus tim dayung juga menjanjikan adanya bonus, dan Bu Alia mengatakan bahwa bonus nanti akan diberikan ada dari ketua KONI, terus dari KONI-nya Jawa Barat sendiri, dan nanti ketika dia kembali kemungkinan akan diberikan bonus oleh Gubernur Jawa Barat. Siska. Oke, cukup banyak ya bonus yang diberikan. Lalu setelah PON 20 Papua, apa yang menjadi fokus dari atlet dayung Jawa Barat? Ya, Siska, sebagaimana kita ketahui bahwa tim dayung dari Jawa Barat putra dan putri banyak dihuni pemain pelatnas. Setelah ini mereka yang pemain pelatnas akan kembali memperkuat pelatnas, tapi Bu Alia mengatakan bahwa di Desember nanti untuk menjaring atau meregenerasi para atlet yang di tahun 4 tahun mendatang atau 2024 tepatnya di PON Aceh yang tidak bisa mengikuti lagi, mereka akan mencari bibit-bibit baru dengan mengadakan Porda. Itu akan diadakan di Desember. Kemudian akan menyaring dan akan mempersiapkan lagi selama kurang lebih 3 tahun namanya untuk jelang PON di 2024. Dan Bu Alia mengatakan bahwa capaian tahun ini memang bisa mempertahankan juara umum tahun lalu, di mana PON Jawa Barat tim dayung juga berhasil meraih juara umum, dan kali ini di PON Papua juga meraih juara umum di tim dayung. Demikian, Siska. Baik, kami tunggu terus regenerasi dari tim dayung Jawa Barat ini ya. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan manajer tim dayung Jawa Barat, Alia Medina.
Alhamdulillah memang ini target kita tetap menjadi juara umum. Di 2016 juga kita juara umum. Di 2016 itu kita 18 emas dan alhamdulillah sekarang sudah melampaui target. Kita dapat 19 emas. Yang tidak disangka kita memang biasanya tidak jago di jarak pendek, tapi ternyata di jarak pendek di 200 meter putra putri kita bisa ambil semua. Nah, berarti ini di luar ekspektasi, di luar target ekspektasi, karena memang sebetulnya di nomor jarak pendek kita selalu lewat. Masih ada nomor lagi, Bu? Masih ada nomor, kita masih ada peluang di 1000 meter mix, 500 meter mix, dan 200 meter mix. Itu potensi buat dapat medali emas lagi gimana? Pasti, kalau kami yakin, karena kalau untuk di jarak yang jauh, memang kita biasanya di jarak yang 1000 meter, tapi ternyata dugaan anak-anak kami di 200 meter pun masih bisa. Kita proses latihannya panjang, kita sampai 2 tahun melakukan latihan, dan saya bilang bahwa jangan sampai menyia-nyiakan proses selama 2 tahun kalian melakukan latihan. Hari ini buktikan bahwa proses itu memang kalian laksanakan dengan baik, dengan semua program yang laksanakan dengan baik. Setelah ini kita akan mengadakan babak kualifikasi Porda. Jadi anak-anak mungkin akan istirahat sebentar dan kembali ke pencapnya masing-masing. Kemudian mereka akan kita akan babak kualifikasi Porda itu di bulan Desember. Setelah babak kualifikasi mungkin mereka akan konsentrasi di Porda, dan kemudian setelah Porda mungkin kita akan melaksanakan pemusatan latihan untuk PON yang akan datang di Aceh. Atlet kita banyak yang di pelatnas, kebetulan persiapan untuk SEA Games. Jadi mungkin untuk sementara di Pelanda kita ganti ke atlet-atlet yang memang lapis kedua. Jadi kita berkesinambungan semuanya. Kita hampir sama, cuma karena antara senior dan junior. Tapi untuk waktu mereka relatif sama, nggak jauh. Bu, dengan capaian ini kan otomatis ada bonus yang diberikan. Kalau ada bonus nggak tuh? Ada bonus langsung dari Bapak Ketua KONI, ada bonus yang dikeluarkan oleh KONI Jawa Barat, gitu. Dan ada bonus yang mungkin akan diberikan oleh Gubernur nanti. Pak Gubernur. Keindahan alam Bumi Cenderawasih sudah tidak diragukan lagi, termasuk soal keramahan penduduknya. Hal ini dialami oleh pelatih kepala softball putri Jawa Barat, Sony. Sony menilai masyarakat Papua senang berbaur dengan para kontingen yang datang berkompetisi di PON 20 Papua. Tak hanya soal keindahan alamnya, Sony juga memuji soal venue-venue yang dibangun untuk PON 20 Papua ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, ada Calvin Erari di sana. Halo, selamat malam, Calvin. Halo, selamat malam Siska dan juga Tribunas dimanapun berada. Calvin, silakan dengan laporannya terkait dengan pelatih softball putri Jabar ini. Baik Siska, pelatih softball putri Jawa Barat ini dia mengatakan bahwa cukup senang melihat masyarakat Papua yang selama dia di Papua ini, dia menganggap bahwa masyarakat Papua itu cukup ramah dan senang berbaur kepada setiap kontingen yang ada di Papua ini, terutama kontingen Jabar sendiri. Demikian, Siska. Calvin, bisa dijelaskan, tadi sempat disebutkan bahwa masyarakat Papua ini adalah ramah. Lalu bisa dijelaskan seperti apa keramahannya? Baik Siska, menurut Sony, keramahan yang dari masyarakat Papua berikan kepada tim atau kontingen Jabar sendiri selama di Papua ini, di mana selalu membangun komunikasi dengan terutama kepada tim Jabar, kepada kontingen Jabar ini sendiri, dan selalu tidak pernah mau menutup informasi mengenai tentang Papua. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya Calvin Erari dari Tribun Papua. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan pelatih softball putri Jawa Barat, Sony. Masyarakatnya orang-orangnya ramah ya, baik-baik. Itu yang pertama saya lihat, dan orangnya itu selain ramah jadi humble lah, mau berkenalan, melayani, bagus sekali. Dan yang paling ini seharusnya nanti next ke depan Papua itu bisa jadi basisnya atlet softball baseball, karena mempunyai venue yang sangat bagus sekali. Tinggal dipeliharanya aja nih bagaimana. Gedung Serbaguna Gehena Taje kini mencatatkan sejarah baru selesai menjadi venue di PON 20 Papua. Tak hanya untuk satu cabang olahraga, GS Gehena Taje didapuk menjadi pusat penyelenggaraan 2 seni bela diri sekaligus, yakni taekwondo serta karate. Diketahui saat ini tengah berlangsung pertandingan cabang olahraga karate oleh sejumlah kontingen di sana. Jurnalis kami dari Tribun Papua, Tio Effendi, akan melaporkan hal ini kepada Anda. Halo, selamat malam, Tio.
Ya, halo selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Tio, bisa dijelaskan di mana lokasi dari Gedung Serbaguna Hinata J ini? Ya, rekan Siska dapat saya informasikan bahwa GSG Hinata J terletak di kawasan Politeknik Penerbangan Jayapura, kawasan Kayu Batu, distrik Jayapura Utara, kota Jayapura, Siska. Gedung ini baru dibangun sejak tahun 2019 lalu, maksud saya, dan dimiliki oleh Dinas Perhubungan Republik Indonesia, Siska. Oke, sebelum perhelatan PON Papua, gedung tersebut digunakan sebagai apa, Tio? Ya, rekan Siska dapat saya informasikan selain digunakan secara pribadi dari Politeknik Penerbangan Jayapura, gedung tersebut juga sering digunakan untuk kejuaraan daerah, khususnya untuk cabang olahraga futsal dan juga basket, rekan Siska. Oke, jadi sering digunakan untuk ajang-ajang olahraga seperti itu. Lalu apa saja fasilitas yang tersedia di sana, Tio? Ya, rekan Siska dapat saya informasikan sebelum penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Tanah Papua, GSG Hinata J juga sudah memiliki berbagai fasilitas yang cukup memadai. Dalam gedung tersebut setidaknya terdapat 4 cabang olahraga yang dapat dipertandingkan sekaligus. Selain futsal dan basket juga bisa mempertandingkan bulu tangkis dan juga biliar, Siska. Selain itu juga terdapat peralatan gym yang lengkap untuk kebugaran para atlet yang berlaga. Daya tampung penonton di dalam gedung tersebut juga mencapai 500 orang, walaupun kini hanya dibatasi 200 orang dikarenakan protokol COVID-19 di kawasan tersebut. Selain itu, peran penonton juga dimanjakan oleh kursi single seat berstandar internasional untuk menambah kenyamanan warga yang datang untuk menonton di sana. Fasilitas lampu juga dinilai sudah cukup memadai untuk menyelenggarakan pertandingan di malam hari. Kebersihan toiletnya juga dinilai sangat baik yang ada di kawasan GSG Hinata J itu. Kini dengan diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional, beberapa fasilitas penunjang tambahan disumbangkan oleh PB PON untuk penyelenggaraan 2 cabang olahraga seni bela diri itu. Ya, salah satunya yang paling terlihat yaitu adalah hadirnya videotron besar yang terpasang rapi guna memudahkan para penonton untuk membaca informasi selama pertandingan. Karpet matras dengan standar internasional juga disiapkan guna menunjang kebutuhan pertandingan dari 2 seni bela diri itu, rekan Siska. Baik, semua fasilitas lengkap ya di sana untuk menunjang para atlet yang berkompetisi di sana. Baik, terima kasih laporannya Tia Effendi dari Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang berakhirnya PON 20 Papua pada minggu ini, sejumlah cabang olahraga telah menggelar pertandingan finalnya, termasuk untuk cabang olahraga loncat indah nomor sinkronisasi Menara Putri. Diketahui cabur yang digelar di Arena Akuatik Kampung Harapan Jayapura pada Senin 11 Oktober 2021 ini sudah menghasilkan juara. Untuk lebih lengkapnya, kita sudah bergabung dengan jurnalis Tribunnews.com, Dia Prima di sana. Halo, selamat malam, Dia Prima. Halo, selamat malam, Siska. Dia Prima, bisa dijelaskan seperti apa antusiasme penonton saat menyaksikan pertandingan tersebut? Ya, baik Siska. Jadi antusias penonton itu terlihat sangat tinggi, dilihat dari penuhnya bangku penonton yang tersedia di venue tersebut, Siska. Oke, J. Prima, bisa dijelaskan kembali provinsi mana saja yang tampil di final kali ini? Ya, jadi untuk peserta loncat indah nomor sinkronisasi Menara Putri diikuti oleh 5 provinsi. Yaitu Papua diwakilkan oleh Maulidia Kaputri dan Fani Febrianti. Selanjutnya Jawa Timur diwakilkan oleh Dela Dinar Sari Harimurti dan Linar Betiliana, serta DKI Jakarta diwakilkan oleh Maria Natali Anasti dan Lina Dini Yasmin, dan Sumatera Selatan diwakilkan Adreva Rasti Putri dan Amanah Giovanna Kavenati, serta Sumatera Utara diikuti oleh Kerunisa Aputri dan Angel Teresia Purba. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya Dia Prima dari Tribunnews.com. Selamat bertugas kembali. Ya, sama-sama, Siska. Tribuners, selesai jeda, kami akan kembali tentunya dengan informasi terkait PON Papua lainnya, tetap di live update PON 20 Papua. Kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Tanya pedagang pernak-pernik, sejumlah pedagang kuliner juga turut kebanjiran pesanan selama PON 20 Papua berlangsung, termasuk yang dirasakan oleh petani kopi asal Kabupaten Lani Jaya, Papua. Petani bernama Moses Gigi Balom tersebut mendapatkan stand di Stadion Lukas NMB untuk memasarkan kopi hasil petikannya. Diketahui Moses berjualan sejak 2 Oktober lalu hingga saat penutupan PON pada 15 Oktober 2021 mendatang. Terkait informasi ini sudah bergabung dengan saya, jurnalis Tribun Video, ada Sigit Arianto di sana. Halo, selamat malam Sigit. Selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners. Sigit, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan dari petani kopi tersebut hingga akhirnya bisa memasarkan dagangannya ataupun hasil panennya di PON Papua? Baik Siska, berdasarkan bincang-bincang kami bersama petani kopi asal Kabupaten Lani Jaya bernama Moses Gigi Balom, ia merasa senang dan bangga bisa berjualan di venue Stadion Lukas NMB. Yang mana diketahui Stadion Lukas NMB adalah venue utama PON ke-20 Papua. Terlebih, Moses mendapatkan stand VIP yang berada tepat di samping stadion utama atau di belakang Istora Lukas NMB. Mengingat banyak sekali pelaku UMKM yang tidak kebagian stand di dalam stadion. Demikian Siska. Selain kopi, adakah kuliner ataupun minuman lain yang dijual dan juga berapa kisaran harganya, Sigit? Baik Siska. Terdapat banyak varian kopi yang ia jual, mulai dari kopi yang siap minum seperti espresso, cappuccino, americano, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi produk andalannya adalah kopi asli dari distrik Tiom, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Lani Jaya. Diketahui kopi Tiom adalah kopi yang berkualitas tinggi begitu, yang menjadi incaran para pecinta kopi. Moses menjual produknya yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling menjadi bubuk kopi seperti itu. Untuk kisaran harganya
mulai dari Rp130.000 hingga Rp150.000 untuk kemasan 200 gram, Siska. Oke, lalu bagaimana dampak PON bagi lapak milik Moses ini? Baik, Siska, menurut pengakuan Moses, Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 Papua ini menjadi berkah tersendiri baginya. Menurutnya, lapaknya sangat ramai pembeli. Tidak hanya dari dalam kota Jayapura saja, bahkan dari luar Papua juga banyak yang berkunjung ke sana. Menurut pantauan kami di lokasi, memang lapak Moses penuh dengan pengunjung, bahkan sampai antri di depan stand milik Moses. Demikian, Siska. Baik, untuk lebih lengkapnya, kami akan menampilkan wawancara dengan petani kopi Moses Gigi Balom. Kalau kita di sini tuh, kita ada jualan kopi Lani Jaya juga, dan ada produk juga seperti begitu. Jadi produk kita terus, selain produk, kita juga seduh kopi di sini. Begitu. Kisaran harganya berapa? Sekitar harganya yang produk itu ada yang paling murah di 150 sampai 130. Itu kopi siap seduh atau? Itu kopi siap seduh. Siap seduh ya? Iya. 200 gram. 200 gram ya. Jadi ini. Kalau di sini kita seduh ada cappuccino, ada latte, terus ada V60, terus Japanese, americano, dan banyak yang kita jual. Harganya? Itu harga yang paling murah tuh di 15.000. 15.000 sampai 30.000. Kalau di sini Espro. Espro ya, kopi Espro. Dan lebih banyak juga americano dan natural beans. Saya dari jualan dari tanggal 2 sampai terakhirnya tanggal 15. Penutupan. Pengunjungnya bukan dari dalam kota ini saja. Saya punya pengunjung yang saat ini saya lihat itu semua di luar dari Papua. Kalau yang sudah di bijian, jadi tergantung mereka pesan. Ada yang suka pengennya sudah dikasih bubuk, ada yang sudah roast bean. Roast bean maksud yang sudah digorengkan, tinggal mereka bubuk sendiri terus. Sama yang bubuk itu saja. Jadi pelanggannya berjalan dua-dua. Di kemasan juga ada yang datang beli, ada juga yang sudah kita seduh. Jadi berjalan semua. Kalau selain di PON ini, saya nebeng-nebeng titip produk ke teman-teman di festival kopi di Rice Kopi. Kalau di kedai kopi ada, itu kedai kopi Dir Kopi. Perolehan medali oleh kontingen Kalimantan Selatan di PON 20 Papua kembali bertambah melalui cabang olahraga menembak. Atlet menembak Kalsel, Feni Bahtiar berhasil meraih medali perak di nomor 10 meter running target woman. Feni menorehkan 505 poin dalam babak final yang digelar di venue menembak indoor kawasan Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Senin 11 Oktober. Terkait dengan torehan medali ini oleh atlet tembak Kalsel akan disampaikan secara lengkap oleh jurnalis Banjarmasin Post, Amirul Yusuf di sana. Halo, selamat malam Amirul. Selamat malam Siska. Amirul, bisa dijelaskan seperti apa hasil pertandingan yang diraih oleh atlet menembak Kalsel pada hari ini? Oke, terima kasih Siska. Hari ini atlet menembak Kalsel Feni berhasil lolos dari babak penyisihan dan melaju ke babak final. Di babak final, Feni berhasil finish di peringkat 2 dengan total 505 poin di bawah perwakilan tuan rumah Papua, Normatri Indriani dengan 272 poin. Sedangkan medali perunggu diraih atlet Sumatera Selatan, Hers Meski dengan 498 poin. Namun di nomor beregu air pistol mixed team, Kalsel gagal meraih medali. Demikian Siska. Oke, Amirul, lalu medali di nomor apa saja yang sudah diraih oleh atlet ataupun tim menembak Kalsel ini? Oke, Kalsel hingga saat ini sudah mendapatkan 5 medali dari cabur menembak. 2 perunggu diantaranya di nomor 10 meter air rifleman dan beregu 10 meter air pistol woman. Sedangkan 2 perak diperoleh di air pistol woman dan di 10 meter air pistol man beregu. Demikian Siska. Oke, untuk pertandingan selanjutnya, Feni akan bertanding di nomor apa dan juga bagaimana dengan targetnya? Feni akan bertanding di nomor 10 meter air pistol mixed team. Targetnya tentu bisa meraih medali emas pertama untuk cabur menembak Kalsel. Demikian Siska. Baik, Amirul, kami tunggu kabar baiknya dari cabur menembak Kalsel ini. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan atlet tembak Kalsel, Feni Bahtiar. Senang bisa meraih medali perak untuk masyarakat Kalsel, khususnya ini buat kalian semua. Terima kasih untuk pelatih, orang tua, khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang jelasnya. Oke. Target berikutnya turun di nomor apa lagi?
lusa untuk mix run. Mix run, oke. Insya Allah bisa menyumbangkan emas untuk KASA yang pertama ya. Amin, amin. Doain ya. Ya, makasih banyak. Sejumlah venue PON 20 Papua menjadi sorotan karena keindahan panoramanya, termasuk untuk venue cabang olahraga selam laut di Teluk Yosudarso, Dok 2, Kota Jayapura, Papua. Teluk Yosudarso dipilih menjadi tempat pelaksanaan pertandingan 2 cabang olahraga di PON Papua, yakni selam laut dan renang perairan terbuka. Keindahan alam venue selam laut ini juga diamini oleh Technical Delegate Selam Laut, Amir Hussein. Untuk informasi ini, jurnalis Tribun Jakarta, Wahyu Septiana, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam rekan Siska dan juga selamat malam Tribuners semuanya. Wahyu, bisa dijelaskan apa yang membedakan antara venue selam laut di Teluk Yosudarso ini dengan venue lainnya? Ya, memang venue selam laut PON Papua ini berada di Teluk Yosudarso, Kota Jayapura. Venue ini disebut beda karena memiliki sederet keindahan dibanding venue-venue selam laut sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan technical delegate dari selam laut, Amir Hussein, ia menilai venue selam laut yang ada di Teluk Yosudarso ini memiliki keindahan panorama alam Papua. Kemudian yang paling membedakan yaitu di venue Teluk Yosudarso ini mempunyai dermaga apung yang bagus. Ia sendiri memang sudah terlibat di ajang PON sebanyak 7 kali. Venue di Teluk Yosudarso ini bisa dikatakan paling bagus dan juga paling mantap dari segi fasilitas yang ada, begitu Siska. Oke, Wahyu, lalu bagaimana dengan persiapan panitia dalam melangsungkan pertandingan selam laut PON Papua ini? Ya, hari ini memang menjadi hari pertama pelaksanaan pertandingan selam laut di PON Papua ini. Panitia sendiri sudah melakukan persiapan yang cukup matang. Mereka sudah melakukan pengecekan alat dan juga fasilitas yang akan digunakan pada pertandingan ini. Panitia juga sudah memeriksa arena pertandingan dan juga membersihkan jalur pertandingan agar pihak dari atlet bisa nyaman dalam melakukan pertandingan, gitu Siska. Oke, lalu nomor apa saja yang dipertandingkan di cabur selam laut PON Papua ini, Wahyu? Ya, untuk selam laut sendiri ada 4 nomor yang dipertandingkan yang terdiri dari 4 hari. Untuk besok sendiri sudah memasuki hari kedua, yaitu yang akan dipertandingkan yaitu nomor pin swimming 3.000 meter dan juga 6.000 meter. Sementara 2 nomor lainnya yaitu orientasi bawah air M-Course dan juga orientasi bawah air 5 titik poin, begitu Siska. Baik, terkait dengan keindahan venue selam laut ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Technical Delegate Selam Laut Amir Hussein. Persiapan besarnya prokaret peralatannya lengkap. Di sana ya kita kebetulan didukung juga cuacanya bagus walaupun teriak-teriak sedikit. Sampai dari start sampai finish tidak ada masalah. Kemarin ada juga di kompetisi ini ada yang pingsan, sekarang nggak ada. Cuma ada beberapa atlet yang kram, mungkin kurang hati-hati. Jadi hasilnya baik dan cukup, persiapan juga kita sudah maksimal ya. Kita di sini untuk pencemen 3.000 putra, 6.000 putri, nyari putra putri, 3.000 putra putri, 6.000 putra putri. Hari ini 3.000 putra, nanti sebentar lagi 6.000 putri. Besok juga begitu, 6.000 putra terus 3.000 putri. Terus setelah itu kita rombak posisi perlombaan daripada orientasi bawah air. Jadi dengan menyelam ada 2, pipe and coast, jadi ada 5 titik yang itu kan ditemukan di bawah laut. Yang kedua M-coast yang berbentuk huruf M. Jadi hari Rabu kita M-coast, hari Kamis kita pipe and coast. Itu yang kita laksanakan. Mungkin belum pernah lihat, tapi di bawah air. Itu yang dipertandingkan selama kita untuk selam laut.
Pertandingan cabur aeromodeling yang digelar sejak 4 hingga 11 Oktober telah usai dan menghasilkan juara umum yakni Jawa Timur. Sementara untuk tim tuan rumah Papua harus berlapang dada karena berada di posisi kedua. Pada posisi ketiga ditempati oleh DKI Jakarta. Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara umum pada cabang olahraga aeromodeling PON 20 Papua selesai mengumpulkan 4 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Atlet cabur aeromodeling Papua, Nixon Nila Mahuse mengatakan, meski bertengger pada posisi kedua, namun dirinya tetap bersyukur mengingat dirinya bersama rekan-rekannya telah berusaha yang terbaik sebagai tuan rumah. Ia pun berharap PON mendatang pihaknya akan berusaha keras keluar sebagai juara, dan untuk itu dirinya pun meminta agar KONI dan pemerintah Provinsi Papua untuk serius menangani cabang olahraga aeromodeling dengan mendatangkan pelatih atau instruktur dari luar negeri. Terkait informasi ini, rekan kami dari Tribun Papua, Ridwan Sangaji, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat malam Ridwan. Selamat malam, rekan Siska di studio. Ridwan, bisa dijelaskan seperti apa perolehan medali dalam cabang olahraga aeromodeling ini? Baik Siska, untuk perolehan medali terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan perolehan 4 medali emas, 2 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan untuk tuan rumah Papua mampu meraih 4 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sementara untuk DKI Jakarta harus berada di posisi ketiga setelah ambisi untuk merebut medali emas kandas lantaran dari 11 nomor pertandingan, DKI Jakarta hanya bisa meraup 1 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Oke, selanjutnya Ridwan, ada berapa banyak atlet yang turun dalam cabur aeromodeling yang diturunkan oleh Papua sebagai tuan rumah, dan juga seperti apa persiapan yang dilakukan Papua menghadapi PON mendatang mengingat atlet andalan Papua, Nani, telah menyatakan pensiun setelah menyumbangkan 2 medali emas di PON 20 saat ini. Baik Siska, untuk cabang olahraga aeromodeling tuan rumah Papua menurunkan 6 orang atlet, yang mana 6 orang atlet itu bertanding pada 9 nomor perlombaan yang dilaksanakan sejak 4 hingga 11 Oktober saat ini. Sementara untuk berdasarkan hasil wawancara, manajer aeromodeling Papua Alexander Sinuraya beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Papua sendiri menargetkan 3 medali emas, namun dengan tekad dan kerja keras pihaknya berhasil meraih lebih dari 3. Bahkan untuk perolehan medali sendiri, menurut Alex, dipersembahkan tim aeromodeling Papua bagi masyarakat Papua sendiri. Sementara untuk persiapan PON 20 untuk PON 21 mendatang di Sumatera Utara, Papua tetap berambisi keluar sebagai juara umum meski andalannya Nani Novianti tidak diperkuat. Sementara dari hasil wawancara Novianti, meski tidak bertarung dalam bertarung sebagai atlet dalam PON mendatang, namun Nani tetap akan berada di tim Papua sebagai pelatih maupun instruksi. Hal itu agar dia bisa memberikan motivasi kepada atlet-atlet baru yang akan dikembangkan oleh tim Papua sendiri, agar posisi perolehan medali saat ini bisa dikembangkan menjadi urutan 1 menggantikan Jawa Timur. Sekian Siska. Baik, Tribuners, terkait dengan perolehan medali, kami akan menampilkan wawancara dengan atlet aeromodeling Papua, Nixon Mahuse. Jadi untuk PON berikutnya itu mudah-mudahan pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini KONI bisa menyiapkan alat untuk pesawat untuk berlomba itu yang lebih baik lagi, dan datangkan pelatih dari Ukraina atau Rusia atau Australia. Dengan itu kami bisa di Aceh bisa memperoleh juara umum. Tidak datang tidak, tetapi memang atlet kita tidak paham untuk pertandingan itu. Tidak ada pelatihnya kita. Biasa seperti contoh Jawa Timur, Jawa Barat, DKI mereka datangkan pelatih dari Ukraina atau Australia maupun Rusia. Jadi walaupun Nani menurut sudah pensiun, tetapi banyak atlet Papua yang berbakat. Contoh si Setnat, si Sofi, si IJ, mereka itu bisa, tetapi kurang latih. Jadi kita kan latih dari luar. Kalau kita bisa datangkan pelatih dari luar, itu 1 minggu itu sekitar 2 minggu sekitar 100 juta. Kalau kita bisa datangkan pelatih dari luar, kita Papua lebih hebat dari Indonesia. Selain modeling.
Iya, karena kita tidak main yang F3D yang komplek. Nah, itu yang peluang kita ini. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua petang. Kami masih akan hadir esok hari tentu dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Jangan lupa Tribuners untuk selalu mendukung atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, torang bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.